Hai teman-teman semua, balik lagi di channel YouTube saya Fathia Sofenisa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah like dan komen pada konten saya. Kemudian terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah subscribe channel YouTube saya. Di sini saya akan memberikan sebuah resume mengenai materi bela negara dan hubungan internasional dan peran Indonesia dalam perdamaian. Dan langsung saja untuk yang pertama mengenai resume materi bela negara. Bela negara sendiri itu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Dan tidak hanya pengertian saja, di sini juga terdapat dasar negara. Yang pertama pada UUD tahun 1945, yaitu pada pasal 27 ayat 3, pasal 30 ayat 1. Dan kemudian pada yang kedua pada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara. Pada pasal 9 ayat 1, pada pasal 9 ayat 2. Dan kemudian ada unsur-unsur dasar bela negara. Apa saja sih unsur-unsur dasar bela negara? Kita bisa menerapkannya yaitu cinta tanah air, dan kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara. Selanjutnya yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan bela negara. Apa sih fungsinya bela negara itu? Bela negara juga mempunyai fungsi teman-teman, yaitu mempertahankan negara dari berbagai ancaman, menjaga keutuhan wilayah negara sebagai kewajiban setiap warga negara, sebagai panggilan sejarah. Kemudian tidak hanya fungsi, bela negara juga mempunyai tujuan. Pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, melestarikan budaya. Ketiga, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan kemudian yang keempat, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Dan yang terakhir, menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara. Nah, itu tadi kan mengenai fungsi dan tujuan dari bela negara. Dan ini juga ada manfaat bela negara, yaitu dapat membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Kemudian membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Kemudian membentuk mental fisik yang tangguh dan juga menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Nah, teman-teman, apa saja sih implementasi bela negara tersebut khususnya ya di Indonesia? Yang pertama, implementasinya itu berbentuk pendidikan kewarganegaraan, dan kedua, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Yang ketiga, pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib, dan yang terakhir, pengabdian sesuai profesi. Jadi itu teman mengenai materi bela negara. Dan yang kedua, materi hubungan internasional dan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Apa sih hubungan internasional itu? Nah, hubungan internasional itu sebuah proses di mana dilakukan oleh manusia yang memiliki warganegaraan berbeda karena suatu hal dan ingin mencapai suatu tujuan. Hubungan ini tuh berkaitan dengan peran negara dalam organisasi, isu yang mendunia hingga persoalan yang ada di luar negeri yang belum selesai.
konsep hubungan internasional tuh ada 3, sistemik, unit, dan subunit. Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara-negara lain telah dimulai sejak Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di sini berbagai forum baik bilateral, regional maupun multilateral telah dirancang oleh Indonesia bersama-sama dengan negara-negara sahabat. Nah, contoh-contoh kerjasama internasional. Yang pertama ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral itu kerjasama antara 2 negara, biasanya dalam bentuk hubungan diplomatik, perdagangan, pendidikan, dan kebudayaan. Kemudian ada kerjasama regional, itu kerjasama oleh beberapa negara dalam suatu kawasan, biasanya karena ada kepentingan bersama dalam bidang politik ekonomi dan pertahanan. Yang terakhir kerjasama multilateral, itu kerjasama yang dilakukan antara beberapa negara. Nah, di sini juga ada landasan hukum hubungan internasional dan perdamaian dunia. Ada landasan ideal, landasan konstitusional, dan landasan operasional. Contoh nyatanya peran Indonesia dalam upaya perdamaian dunia. Di sini Indonesia mengirim kontingen Garuda Indonesia. Kemudian peran Indonesia dalam perdamaian dunia lainnya yakni bersama negara Mesir dan Yugoslavia dan Ghana menjadi pelopor berdirinya gerakan non-blok. Kemudian ikut secara aktif membantu menyelesaikan konflik di Kamboja dengan mensponsori penyelenggaraan Jakarta Informasi Meeting atau JIM1 pada bulan Juli tahun 1988. Nah, bentuk-bentuk peran Indonesia dalam hubungan internasional sebagai berikut. Yang pertama itu mengirimkan duta besar ke beberapa negara atau menerima duta besar negara lain. Kemudian mendukung gerakan zona bebas nuklir kawasan negara anggota ASEAN. Dan yang terakhir mendukung terselenggaranya ASEAN Free Trade Area atau AFTA di kawasan negara anggota ASEAN. Nah, itu tadi ya teman-teman mengenai resume materi bela negara dan juga hubungan internasional pada mata kuliah saya yaitu pendidikan kewarganegaraan. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman dan terima kasih juga yang sudah like, komen, dan juga subscribe pada channel YouTube saya. Jangan lupa ya untuk aktifkan loncengnya. Terima kasih semua.